Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwa dan ini rekan saya Nada. Kami dari wartawan cilik Itna MI Muhammadiyah 2 Badas. Mohon izin mewawancarai Bapak sebentar. Ya. Bagaimana PWM Jatim membimbing generasi muda agar tetap berpegang pada ideologi Muhammadiyah di tengah perkembangan zaman? Nah, ini sebenarnya harus dikuati, itu namanya MPKSD, Masis Kader. Di sana itu ada jenjang dari IPM. Setelah IPM nanti IMM. Setelah IMM itu yang cewek, nanti yang perempuan lari ke Nasihatul Aisyah, yang laki-laki ke Pemuda Muhammadiyah. Dan ini harus dibina terus, sehingga sampai kapanpun kader-kader ini akan terlindungi, akan dididik, dibina sampai pada tahap tinggi, sehingga nanti ketika ada perubahan, pergantian pimpinan di wilayah, bahwa Muhammadiyah itu kader yang secara otomatis itu kader yang punya jejak rekam, pernah aktif di IPM, pernah aktif di IMM, pernah aktif di Nasihatul Aisyah bagi perempuan, ada yang aktif di Pemuda bagi yang laki-laki. Baru nanti kalau sudah transformasi kader, yang dari Nasihatul Aisyah bisa mimpin di Aisyah, yang Pemuda Muhammadiyah bisa mimpin di Muhammadiyah. Dan itu harus dibina terus, termasuk sampai ini nanti setelah dari MI nanti namanya IPM, SMP IPM, SMA IPM, kemudian kuliah IMM. Yang perempuan nanti larinya ke Nasihatul Aisyah, yang laki-laki larinya ke Pemuda Muhammadiyah. Terus dididik di sana, kemudian nanti yang perempuan seperti sampai ini nanti megang Aisyah Jawa Timur sampai ke pusat. Nanti ada yang Pemuda Muhammadiyah lari ke Muhammadiyah, ganti saya sebagai pimpinan wilayah. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Muhammadiyah di Jawa Timur saat ini dan bagaimana para kader muda bisa membantu mengatasinya? Banyak masalah di Jawa Timur, terutama yang menyangkut tentang kaderisasi. Sekarang itu orang berorganisasi seakan tidak penting. Padahal di organisasi ini nanti menjadi orang hebat. Sama coba lihat, seluruh pemimpin bangsa itu pernah aktif di organisasi. Seluruh pemimpin bangsa pernah aktif di organisasi. Dan banyak pejabat-pejabat itu kalau tidak berani, dia tidak bisa ngomong. Nah, tantangannya banyak. Bagaimana menyadarkan generasi muda itu aktif di organisasi, sehingga dia bisa beradaptasi, bisa bergabung dengan teman-teman yang lain, kemudian memikirkan ke depan kita harus gimana. Itu harus memang dipacu terus, berkumpul terus. Nah, itu tantangannya banyak. Kadang-kadang males. Lapo kok mau organisasi, enaknya gini kan, tulan dan sebagainya. Lapo mau organisasi ini, nah, itu yang justru tantangan kita ke depan. Maka sebagai generasi muda kok sampai ini nanti ke depan harus mikir, harus ikut organisasi. Karena di sana nanti kamu bisa banyak berinteraksi dengan teman, bisa berkomunikasi dengan baik, saling isi, saling asuh. Kedua nanti saling mensupport menjadi orang hebat. Sama coba lihat, orang yang hebat itu mesti berangkat dari organisasi. Di samping organisasi keren, sekolahnya juga keren. Saya kira itu. Terus ada pertanyaan lagi. Yang terakhir, apa pesan Bapak untuk kami agar selalu percaya diri dan membawa semangat dakwah? Betul, harus. Pesan saya cuma satu. Serius belajar. Beli hari ini dengan susah payah, belajar serius untuk bisa membeli masa yang akan datang. Dari kerja keras, pulang setelah berangkat pagi, pulang sore, kerja keras, belajar terus. Susah hari ini tidak apa-apa, tapi ke depan zaman akan bisa memberi masa yang akan datang. Zaman akan menjadi manusia hebat. Dan itu tantangannya harus sampai, apalagi sekarang dunia sosial. Sekarang kan sekolah metal HP ya. Setiap hari TikTok, kemudian setiap hari membuat foto-foto Instagram. Jadikan ini media-media ini sebagai tempat pembelajaran, sehingga nanti zaman semakin banyak belajar, semakin pengetahuannya bertambah. Dan itu bersemangat untuk belajar. Karena apa? Yang bisa membuka cakrawala hidup ini ya belajar, berilmu. Untuk bisa berinteraksi sosial maka berorganisasi.
ilmu dan organisasi terus seiring. Jadi orang itu tidak cukup pinter tok, tapi kemudian komunikasinya nggak bagus. Public speakingnya, jadi harus komunikasi banyak orang, ilmunya pinter, itu ingin jadi pemimpin. Dalam pemimpin mesti orang berilmu dan pintar berkomunikasi, organisasi syaratnya. Maka dari nanti juga ambil jadi wartawan ini keren, bisa ngomong, bertemu dengan orang, nggak kaku. Itu wartawan itu mentalitas. Sama ketemu nanti mewawancarai Kapolda, mewawancarai tokoh, mau bupati itu, wah itu modal sosial yang nggak mudah. Tapi ada rasa takut, Bapak saya mau wawancara tentang generasi muda, nah ini Pak Bupati kan berani. Nah, sama nggak biasa belajar gini kan ketemu bupati sudah wedi, ya kan? Saya kira itu. Bismillah, insya Allah nanti akan menjadi orang-orang hebat. Ya. Iya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sukses selalu, Amin. sekolah yang pinter. 10 tahun yang akan datang, sama yang mengganti kita ini ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya izin undur diri sama Ya, teman saya. sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.